Perkenalkan, nama saya Devini Angelina. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168887. Jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari tanggal Kamis 22 Juli 2021. Dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Soal bagian A, nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2 lanjutan? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2 lanjutan secara daring? Jawabannya, ada 14 kali pertemuan manajemen pemasaran 2. Soal nomor 3, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran 2 lanjutan secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen lanjutan secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini yaitu menganalisis perilaku konsumen dan strategi promosi, strategi distribusi, the culture environment of global markets, branding, market and selling, segmentasi, targeting, positioning, supply chain management, market and product research, dan signet and rate of customer. Banyak sekali manfaat dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh setelah mempelajari, memahami, dan mengetahui materi betapa pentingnya manajemen pemasaran 2 dalam sebuah bisnis. Soal nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Dan jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan video dan materi yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke dalam grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Soal nomor 5, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawabannya, kesan-kesan yang saya rasakan selama kuliah daring yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dalam kuliah daring yaitu lebih menghemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Sedangkan kekurangannya dalam kuliah daring yaitu saat jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan Zoom maupun Google Meet, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah manajemen pemasaran 2 yaitu melalui Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Telegram. Soal bagian B nomor 1, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihannya memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Sedangkan kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Sedangkan distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa
pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Sedangkan kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Selanjutnya ada distribusi eksklusif, adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihannya, produk tersebut dianggap restitusi produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Sedangkan kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal nomor 2, jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, yang pertama, hambatan dalam persaingan global, yaitu ada ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk distribusi, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli, dan ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang bertumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing, kualitas tinggi dari produk, dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi yang pertama, filter lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Yang keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, ke dalam, dan akurasi sangat bervariasi. Dan yang kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Soal nomor 3, apakah perbedaan antara bauran promosi dengan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yang pertama, jenis pasar produksi, yang kedua, tahap kesiapan pembeli, yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Selanjutnya, bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, yang pertama, produk, yang kedua, harga, yang ketiga, saluran distribusi, dan yang keempat, promosi. Yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail seperti Lazada, Blibli, dan lain-lain. Serta classified ads seperti Kaskus dan Rumah 123. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, online marketplace atau penyedia layanan jual beli online, yaitu kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa toko online
di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online atau marketplace sebagai penyelenggara, penjual, dan pembeli. Selanjutnya ada online retail. Adalah kegiatan penjual barang atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara yang sekaligus berperan sebagai penjual dan pembeli, dan pihak lainnya adalah pembeli. Dan yang terakhir ada Classified Ads atau jasa layanan pasang iklan di situs online, yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain bagi pengiklan. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini diantaranya adalah pemilik situs penyediaan layanan iklan atau Classified Ads, pengiklan, dan pengguna iklan atau pembaca. Soal nomor 5, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya yang pertama, ciptakan produk yang unik. Sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu kamu harus menyiapkan produk yang unik dibanding produk yang dimiliki kompetitor. Menciptakan produk yang unik akan membantu kamu dalam memenangi persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kamu. Bukan hanya itu, produk yang unik juga akan membuat iklan kamu semakin menarik. Yang kedua, buat tujuan iklan yang jelas. Setelah membuat produk yang unik, langkah selanjutnya yaitu membuat tujuan iklan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, akan mempermudah kamu untuk mencapai tujuan iklan. Misalnya, kamu memiliki UMKM kuliner. Tujuan iklan yang ingin kamu capai yaitu memperkenalkan produk atau variasi rasa terbaru kepada konsumen. Sehingga saat membuat iklan, kamu hanya berfokus pada satu tujuan tersebut. Yang ketiga, lakukan online marketing. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Pemasaran secara online atau bisa dikenal dengan online marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM kamu. Online marketing akan membantu kamu untuk mendapatkan pelanggan yang potensial, menjadi nomor 1 di Google dan dikenal banyak orang. Ada beberapa strategi online marketing yang bisa kamu lakukan seperti konten marketing, sosial media marketing, Google Ads, atau video marketing. Yang keempat, buat promo menarik. Membuat promo menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Mereka akan mudah tertarik ketika mendengar istilah promo. Promo dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promo lainnya. Kamu dapat membuat promo di hari-hari atau momen penting seperti libur akhir atau awal tahun, Lebaran Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau Hari Raya Imlek. Yang kelima, konsisten. Strategi pemasaran bisnis UMKM kamu yang terakhir yaitu konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang kamu gunakan, di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM kamu. Misalnya ketika kamu menggunakan strategi konten marketing untuk mempromosikan UMKM kamu, maka tetap konsisten untuk membuat berbagai konten dan terus melakukan evaluasi untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Soal bagian C nomor 1, silahkan buka link video A. Judul video marketing atau bauran pemasaran. Makna dari video tersebut, marketing mix,
merupakan cara kunci sukses bagi kemajuan perusahaan yang akan bekerja dalam sektor pemasaran. Teori pengertian marketing mix. Wawasan memberikan motivasi dan inspirasi tentang manajemen pemasaran dan juga menambah ilmu pengetahuan. Link B. Judul video Marketers in 20 Minutes. Marketing adalah permainan otak. Makna dari video, peluang usaha harus benar-benar memutar otak dan melakukan inovasi marketing dengan lebih kreatif. Teori video Marketers in 20 Minutes. Manfaat, saya dapat memahami dan mengerti tentang materi marketing mix secara detail. Wawasan pengetahuan saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Yang kedua, mahasiswa wajib menonton video 8 dan 9 yang dibagikan di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenaan dengan video 8 dan 9. A. Video 8 membuat headline yang mengclosing 3. Judul video membuat headline yang mengclosing 3. Makna video, bagian terpenting dari sebuah iklan, konten, dan sejenisnya yang tujuan utamanya menarik orang berhenti membacanya. Jika orang tersebut sudah tertarik dengan headline yang kita buat, peluang untuk mendapatkan audiens lebih banyak. Teori video. Dalam video membuat headline yang mengclosing 3 teori yang dibahas yaitu: yang pertama, membahas kepentingan diri sendiri. Yang kedua, model berita. Yang ketiga, rasa keingintahuan. Yang keempat, menawarkan cara cepat dan mudah. Yang kelima, benefit headline. Yang keenam, comment headline. Yang ketujuh, claim headline. Dan yang kedelapan, teaser headline. Manfaat, saya dapat memahami dan mengetahui materi headline yang mengclosing secara detail. Wawasan insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Video B. Video 9 4DX. Judul video 4DX 4 Dispensing of Excellence. Cara mengeksekusi rencana. Makna video tentang eksekusi. Tiap pimpinan pasti memberikan arahan kepada timnya agar dapat mencapai tujuan dengan cara berbeda dan membebaskannya berekspresi dalam prosesnya. Teori video. Dalam video 9 ini, saya dapat memahami cara mengeksekusi rencana apabila ingin memberi arahan kepada tim kerja. Wawasan insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Sekian video saya ucapkan terima kasih.